Para sahabat yang terkasih, salam berkah di akhir pekan di hari Sabtu ini. Masih ada semangat? Saya percaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Khususnya bersama Sabda Hidup hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Seorang sahabat pernah mengatakan saya demikian. Manusia itu loh membingungkan. Lalu saya tanya, kok kenapa membingungkan? Iya, di satu sisi, dia percaya kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, dia sangsi loh kepada Tuhan. Lalu saya katakan, sahabat-sahabat, orang dekat Tuhan Yesus saja seperti Thomas, dia percaya tetapi dia sangsi juga terhadap Tuhan. Inilah yang namanya manusia. Tidak terlepas dari hal-hal seperti ini. Beriman ya memang mesti mengalami situasi seperti ini dulu. Baru sungguh-sungguh mengalami apa yang disebut dengan kasih Tuhan sendiri. Khususnya hari ini. Kisah bagaimana Zakaria, Elisabet. Mereka punya penantian yang lama. Yang sebetulnya itu sudah tidak punya harapan lagi karena usia mereka sudah tua, lalu Elisabet sendiri mandul, artinya tidak ada kemungkinan untuk punya anak. Tetapi yang namanya rencana Tuhan itu selalu di luar yang dipikirkan oleh manusia. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin para sahabat. Dan kisahnya benar-benar terjadi. Bagaimana Zakaria, imam pada saat itu, punya kesempatan untuk bakar kurban persembahan di bait Allah. Dan saat itulah bagaimana Tuhan dalam diri malaikat Gabriel menampakkan dan memberitahukan apa yang akan terjadi. Karena ketakutan, bisa jadi karena ketidakpercayaan dari Zakaria. Kemudian itu mulutnya nggak bisa bicara, artinya dia bisu. Tetapi kemudian dalam perjalanan yang tidak mungkin awalnya itu sungguh-sungguh terjadi. Elisabet melahirkan seorang anak dan Yohanes Pembaptis itulah yang khususnya dalam masa Advent ini, dia di padang gurun mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Inilah kisah Elisabet, kisah Zakaria. Itu bisa menjadi kisah saya dan para sahabat, khususnya bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Seperti pada pembukaan saya katakan tadi, manusia itu membingungkan. Satu sisi begitu percaya kepada Tuhan dalam doa-doa. Yes, saya percaya, saya sungguh-sungguh beriman. Tetapi di sisi lain, misalnya saja ketika yang namanya cobaan, situasi sekarang yang sangat nampak, kita bisa lihat mana orang yang sungguh-sungguh tetap berdiri di dalam iman, percaya kepada Tuhan, atau mana orang yang sangsi, ragu, bahkan kemudian tidak percaya meninggalkan Tuhan. Ini sering terjadi dalam perjalanan hidup ini. Tetapi satu hal yang pasti, para sahabatku yang terkasih, yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat-sangat mungkin bagi Allah. Itu sudah terjadi dalam keluarga Zakaria, keluarga Elisabet. Dan saya percaya dalam kehidupan kita, ada banyak pergumulan. Entah itu pergumulan keluarga, bagaimana menantikan kerinduan supaya punya anak, bertahun-tahun bahkan menunggu, tetapi mungkin belum saatnya diberi oleh Tuhan. Tetapi ketika saatnya hampir pasti jadi, itu kadang-kadang juga ada kesangsian. Tetapi kemudian saya percaya, yang tidak mungkin itu terbuka untuk Tuhan. Dan banyak kisah dalam keluarga udah tunggu punya momongan bertahun-tahun dan Tuhan beri jalan. Atau yang sakit misalnya bertahun-tahun, tetapi kemudian di dalam situasi kadang-kadang hidup ini perlu ada cobaan supaya kita tahu bagaimana terus untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengharapkan segala sesuatu kepadanya. Dan ini banyak terjadi, termasuk dalam pengalaman saya sebagai seorang imam dalam perjalanan hidup ini. Tuhan itu begitu baik, yang saya tidak pikirkan kemudian, mata hati iman saya itu dibukakan semuanya. Ternyata saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan begitu baik. Yang paling utama khususnya dalam persiapan Natal ini adalah
hati kita yang terbuka terhadap rancangan Tuhan. Ya mungkin tidak langsung kasih oleh Tuhan, tetapi melalui jalan-jalan yang sangat khusus, yang di luar pikiran manusia. Itulah yang namanya jalan Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.